Halo Sobat Hukum dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di podcast Hukum Bicara. Saya Verti, yang hari ini bakal nemenin kalian untuk ngulik isu atau berita-berita gitu ya, terupdate yang sering bikin bingung mungkin ya, tapi penting banget. Dan saya nggak sendiri, jelas bersama rekan saya yang cantik jelita ini. Halo Verti, halo teman-teman semua. Saya Susan dan saya bakal mewakili teman-teman mahasiswa dan masyarakat yang sering bertanya-tanya nih soal prosedur hukum yang jelimet. Oke, Mbak Susan, kebetulan nih hari ini kita punya bintang tamu yang spesial banget. Nah, ini mungkin udah bisa dilihat ya, cantik-cantik ya. Kita kedatangan dua teman kita yang siap membedah kasus viral yang tadi saya bicarakan soal hibah suami ke istri. Nah, ini kan lagi happening banget ya, Mbak Susan. Iya. Nah, ini di sini juga ada Mbak Fatma dan Mbak Nining. Halo, Mbak. Sehat ya, Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Kita ngobrol santai di sini sebagai teman diskusi aja ya. Betul, Iya. buat sharing-sharing juga ke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke kasus yang katanya plot twist nih ya, kalau kata Gen Z ya, kalau saya Gen Z nih ya Mbak, jadi yang katanya plot twist itu, saya mau tanya dasar dulu nih ke teman-teman. Mungkin ke Mbak Fatma kali ya. Sebenarnya hibah itu apa sih, kalau dari tadi soal hibah suami ke istri nih ya? Hibah itu apa sih? Terus juga bedanya, mungkin kalau teman-teman sering dengar ya, warisan. Nah, bedanya sama warisan itu apa? Soalnya masih banyak yang ketukar dan rancu mungkin ya. Boleh mungkin Mbak Fatma penjelasannya sedikit. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan bagus nih sebagai pertanyaan pemanasan ya. Hibah itu dalam masyarakat tuh kadang seperti ada kesalahan pengertian mengenai hibah dan warisan. Nah, sebenarnya kan hibah itu adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain. Nah, pemberian itu bisa berupa apa aja dan kepada siapa aja. Sedangkan warisan itu adalah dia timbul pada saat si pemilik hak meninggal dunia. Jadi hak akan beralih setelah si pewaris tersebut meninggal dunia. Itu berbeda dengan hibah. Begitulah penjelasan singkat mengenai hibah dan warisan. Nah, kalau saya mau tanya Mbak Nining nih. Boleh. Kalau mau bikin hibah gitu ya, atau memberikan hibah Mbak, terutama misalnya tanah atau rumah, kan nggak bisa tuh cuma omongan aja ya. Syarat sahnya apa sih Mbak untuk memberikan hibah seperti itu? Mungkin Mbak Nining bisa jelaskan teknisnya. Baik, gini Mbak Susan, kalau kita bicara syaratnya dulu deh. Syarat kalau misalkan kita mau berbicara aset yang akan dihibahkan, gitu. Pertama, sudah pasti harus ada pemberi hibah, ya kan? Pemberi hibah, kemudian yang kedua ada penerima hibah. Nah, setelah itu ada yang lebih penting, yaitu ya aset tadi, ada objek yang akan dihibahkan. Gitu. Yang terakhir, kalau kita melakukan suatu perbuatan hukum, apalagi di situ ada aset, tentu harus dibuatkan akta otentiknya. Nah, kemana kita harus pergi? Tentu saja ke PPAT yang membuat akta tadi, yaitu akta hibah. Gitu, Mbak. Untuk hibah rumah atau tanah itu ya Mbak? Iya. Oke. Nah, ini nih yang sering ditanyain orang tua atau klien Mbak. Kalau mau ke PPAT untuk buat akta hibah, dokumen atau langkah apa saja sih yang wajib dibawa biar nggak bolak-balik? Iya, biar nggak bolak-balik itu ya kita bicara gini. Tadi kan kita udah bahas di awal ya. Nah, itu yang pertama dari objeknya sendiri ya, ada sertifikat asli yang mau dihibahkan gitu. Nah, PPAT biasanya akan melakukan pengecekan dulu pada Badan Pertanahan Nasional. Apakah betul sudah sesuai subjek dan objeknya gitu. Kalau sudah ada keluar hasil pengecekannya, tidak lupa juga melampirkan warkah lainnya. Seperti halnya pertama, identitas para pihak, baik pemberi hibah maupun penerima hibah. Ada KTP, ada KK, ada akte lahir, ada juga PBB. Nah, PBB-nya juga jangan sampai ada tunggakan gitu. Kemudian
kalau yang tadi tuh selain KTP kakak juga misalkan ada akta nikahnya kayak gitu. Sampai akte lahir juga Mbak? Akta lahir juga kalau misalkan kita hibahnya ke anak. Oh, oke. Ya. Oke, teorinya ini kita sih udah pegang nih ya basusan ya. Warkahnya tadi harus lengkap betul ya Mbak Nining. Iya. Nah sekarang mungkin kita masuk ke kasus viralnya ya, mungkin teman-teman juga pengen tahu. Katanya nih ada suami hibah ke istri, tapi malah digugat orang lain. Nah itu gimana ceritanya? Mungkin Verti mau nanya dulu sama Mbak Fatma, itu gimana sih Mbak? Kenapa bisa orang lain menggugat hibahnya orang lain? Nah tuh gimana tuh? Bingung. Verti juga bingung. Iya, ini menarik nih. Kita samarkan aja ya namanya ya. Si Tuan A sebagai suami, kemudian menghibahkan properti atau asetnya kepada sang istri atau si Nyonya B. Nah, kemudian itu kejadiannya tahun 2015 dan sudah dibuatkan akta hibah PPAT sehingga sertifikat tersebut jadi atas nama si Nyonya B. Kemudian pada tahun 2023 itu muncullah sekelompok orang atau kita namakan grup D. Nah, si grup D ini menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk akta hibahnya ini dibatalkan. Itu kasusnya. Jadi grup D ini siapa Mbak? Saudara kandung Tuan Aka atau siapa? Kok mereka berani menggugat hibah tersebut? Kalau kita simpulkan ya, kalau dari ini tuh grup D ini yang mengklaim bahwa mereka itu sebagai anak di luar kawin dari si Tuan A tadi dengan si Nyonya B yang tadi disampaikan. Oh sorry, Nyonya C ya. C ya. Berarti wanita lain ya selain Nyonya B ya. Tuan A ini kan punya istri di luar nikah. Maksudnya istri siri lah, tidak menikah secara tercatat. Oke. Namanya si Nyonya C. Oke. Nah, dia mempunyai anak. Nah, anak-anaknya inilah yang menuntut agar hibah terhadap istri sahnya atau si Nyonya B dibatalkan. Karena mungkin mereka menganggap hak mereka, legitima portinya terlanggar gitu. Sebagai anak di luar kawin. Wah, ini drama keluarga banget. Jadi Verti lihat-lihat kayaknya ini anaknya Gen Z ya, karena aku juga Gen Z ya kebetulan. Jadi emang agak rumit anak Gen Z ya mungkin ya. Terus Mbak, kira-kira alasan hukum mereka tuh apa sih Mbak gitu, kayak buat ngebatalin si hibah itu? Iya. Kalau dari putusan hakim itu kan dari kronologi kasusnya juga menjelaskan bahwa si grup D ini memakai dasar pasal 1678 KUH Perdata bahwa larangan hibah terhadap larangan hibah suami terhadap istri. Tuh. Jadi mereka minta akta hibah tahun 2015 itu dibatalkan dan dikembalikan ke atas nama si Tuan B sebagai ayah mereka. Dan mereka tercatat sebagai anak di luar kawin. Sebenarnya bisa dibilang masuk akal sih Mbak ya tuntutannya ya, kalau memang grup D ini adalah benar anak-anak kandung ya. Terus tapi dalam hal ini kan ternyata mereka posisinya anak luar kawin ya. Jadi bagaimana tuh Mbak pengadilan negeri memutuskan terhadap gugatan grup D ini? Jadi ternyata hasil gugatannya adalah tentunya ditolak ya, baik pengadilan tingkat pertama tahun 2024 maupun tingkat banding di tahun 2025 itu putusannya tetap ditolak karena tadi tidak memenuhi legal standing si anak-anak yang di grup D tadi itu. Gitu Mbak Susan. Mereka banding lagi kah ke tingkat kasasi Mahkamah Agung? Ya tentu saja. Dan keputusannya Mbak, apakah ditolak lagi atau Sudah sampai dengan PT dan MA gitu. Jadi dia putusannya tetap ditolak karena alasannya itu juga. Legal standingnya nggak tepat gitu. Karena mereka mengatakan bahwa mereka adalah anak luar kawin dari si Tuan A dan legitima portinya itu terlanggar gitu. Mereka punya hak untuk mendapatkan hibah gitu, atau aset dari si Tuan A.
Oke, aku tertarik nih, kayak kenapa gitu Mbak, kok kalah gitu? Bukannya anak luar kawin tuh juga dilindungi hukum nih sekarang nih, aku nih tipikal yang penasaran banget nih kira-kira. Jangan-jangan yang aku bilang tadi plot twistnya ya? Jadi sebenarnya dasar pertimbangan hakim itu bukan berdasarkan bisa atau tidaknya hibah tersebut dilakukan, tapi lebih kepada legal standingnya si anak luar kawin ini. Mereka kan mengaku sebagai anak luar kawin, sedangkan hakim itu menerima bukti bukti kakak untuk pembuktian mereka bahwa mereka sebagai anak luar kawin, tapi di kakak tersebut tercatat sebagai anak sah daripada si tuan A. Berarti kan agak sedikit bertentangan ya, anak luar kawin tapi mereka sebagai anak sah gitu. Dan diakui oleh negara. Dan diakui oleh negara bahwa mereka tersebut anak sah. Seperti itu. Dan itu bukannya malah memperkuat legal standing mereka ya Mbak, dengan nama mereka tercatat atau tercantum di kakaknya Tuan A. Iya, harusnya legal standingnya mereka mengajukan gugatan itu bukan sebagai anak luar kawin tapi sebagai anak sah gitu. Mungkin kalau dengan begitu hibah tersebut bisa dibatalkan dengan catatan bahwa si Tuan A dan si Tuan B, si Nyonya B ini kalau tidak mempunyai perjanjian kawin, pisah harta. Tapi jika mereka punya perjanjian kawin, hibah tersebut juga tidak bisa dibatalkan, gitu. Karena sah menurut undang-undang. Bagaimana Mbak nih? Kita lanjut. Berarti mereka ini berarti menggugat si Nyonya B nih ya Mbak, kalau misalkan saya salah koreksi. Terus dokumen negaranya mereka bawa sendiri gitu yang tadi kakak. Terus nyatain bahwa si Nyonya B ini ibu mereka secara administratif, tapi pertentangan gitu ya. Jadi gimana ya? Jadi ini senjata makan tuan kita bagaimana ya Mbak ya? Enggak, tadi jadi sebenarnya kan si Nyonya B yang menerima hibah itu si Nyonya B. Nah mereka ini anak dari si Nyonya C. Oke. Tapi di kakaknya itu tertulis mereka anaknya si Nyonya B, Nyonya C dan Tuan A sebagai anak sah. Gitu. Kan di kakak itu biasanya ayah siapa gitu. Ibu siapa? Ya. Jadi tidak tepat legal standingnya sebagai anak keluar kawin gitu. Jadi karena alasan ketidaktepatan keterangan mereka ya, Iya. menjadi legal standing mereka ya. Paham saya sekarang Mbak. Jadi di mata hukum, bukti hitam di atas putih seperti kakak atau akte itu lebih kuat ya daripada sekedar pengakuan lisan ya Mbak Nining. Betul, sangat betul Mbak Susan. Jadi PPAT ya, saat dia akan membuatkan akta otentiknya, karena kan PPAT itu membuat dokumen itu berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh baik pemberi hibah maupun penerima hibah. Jadi apa yang tadi dibicarakan di awal bahwa ada persyaratan dokumentasi yang harus dilampirkan sebelum kita melakukan perbuatan hukum pembuatan akta itu gitu. Nah, jadi dasar dari situlah di mana PPAT bisa membuatkan menuangkan apa yang diinginkan oleh si para pihak tadi gitu ke dalam aktanya gitu. Ini berharga banget ya. Mungkin terakhir nih buat teman kita gitu, Mbak Fatma atau Mbak Nining gitu. Mungkin apa pesan gitu, entah masyarakat atau mungkin calon PPAT atau mungkin di dalam akte perjanjian gitu. Kita kan sebagai PPAT, calon PPAT, amin gitu kan. Dalam akte perjanjian gitu, perjanjian kawin. Kira-kira judulnya dan apa sekiranya komparisi untuk si akte hibah ini gitu. Kan berarti kan itu dibuat di perjanjian perkawinan kan untuk diluangkan. Lebih tepat mungkin akta hibahnya ya. Ya. Kalau akta hibah dengan dasar perjanjian kawin itu memang harus dicantumkan di akta hibah supaya akta hibah ini tidak bisa dibatalkan karena antara suami dan istri gitu kan. Nah, komparisinya kira-kira seperti ini ya.
Menurut keterangannya, untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini tidak perlu mendapat persetujuan istrinya karena di antara penghibah dan penerima hibah dalam kurung suami istri telah dibuat dan dilangsungkan perjanjian kawin mengenai pemisahan harta kekayaan sepenuhnya, pisah harta sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian kawin nomor tanggal yang dibuat di hadapan notaris, sarjana hukum, notaris di Jakarta Selatan atau di mana aja, dan akta tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Negeri Jakarta Selatan misalnya di bawah dengan nomor dan pada tanggal seperti itu. Jadi harus dicantumkan ya. Menarik banget ya Mbak Susan, tapi sekiranya waktu kita juga terbatas ya. Iya. Sayang sekali, mungkin nanti kita akan ada sesi selanjutnya untuk bertanya kasus viral yang lainnya mungkin. Terima kasih Mbak Fatma dan Mbak Nining atas semua penjelasannya. Terima kasih juga. Sama-sama, kita juga sama-sama belajar ya Mbak Ya, Nina. sama-sama belajar. Terima kasih juga sudah mampir di Hukum Bicara. Semoga nggak kapok ya Mbak ya. Nanti kita akan diskusi lagi dan nggak ada lagi drama-drama keluarga yang kayak tadi karena saya pusing juga mendengarnya ya. Pasti ada lagi gitu. Semoga dengan adanya ini kita sharing ya, Iya, sharing dan sharing. saling belajar juga kita bisa bantu masyarakat di luar sana memahami gitu kalau misalkan terjadi di kasus di keluarga mereka gitu. Setidaknya ada dasarnya lah untuk pemahaman. Oke, baik. Saya Verti. Dan saya Susan. Saya Mbak Fatma. Saya Nining. Sampai jumpa lagi. Dah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.